Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan pertemuan kedua matematika bisnis. Pertemuan kedua ini kita akan mempelajari materi yang pertama, pajak dan subsidi, yang kedua, fungsi biaya, dan yang ketiga, fungsi anggaran. Pajak biasanya dilambangkan dengan T. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang akan menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Fungsi penawaran setelah pajak. PS sama dengan FQ plus T, QS sama dengan FP min T. Pajak berpengaruh pada kenaikan harga pada fungsi penawaran. Pajak mengurangi kuantitas atau unit yang ditawarkan, sehingga minat konsumen sedikit karena harganya naik. Keseimbangan sebelum pajak, PD sama dengan PS. Keseimbangan setelah pajak, PD sama dengan PS plus T. T merupakan pajak. Pajak yang diterima konsumen dilambangkan dengan TK, sama dengan PT min PR. PT merupakan price setelah adanya pajak, dan min PR adalah price sebelum adanya pajak. Pajak yang ditanggung produsen disimbolkan dengan TP. Untuk mencari TP, rumusnya yaitu T min TK. T merupakan pajak, besarnya pajak, dan TK merupakan pajak yang diterima konsumen. Subsidi yang diterima oleh pemerintah dilambangkan dengan TPM. Dengan rumus T kali QT. T sendiri adalah besarnya pajak dikali dengan kuantiti setelah adanya pajak. Contoh soal. Diketahui fungsi permintaan suatu produksi ditunjukkan oleh P sama dengan 30 min 2Q dan fungsi penawaran P sama dengan 6 plus Q. Terhadap produk ini pemerintah mengenakan pajak sebesar 3 per unit. Ditanya berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah terkenanya pajak. Yang kedua, berapa pajak yang ditanggung oleh konsumen, dan yang terakhir, berapa besar pemerintah penerima pajak. Untuk mencari keseimbangan sebelum pajak yaitu PD sama dengan PS. Rumus keseimbangan adalah PD sama dengan PS. PD sama dengan PS yaitu PD-nya 30 min 2Q, PS-nya 6 plus Q. Untuk yang ada variabelnya kita taruh di sebelah kanan dan yang tidak ada variabelnya kita taruh di sebelah kiri. Sehingga 24 sama dengan 3Q. Q-nya sama dengan 24 min 3. Q ditemukan sama dengan 8. Setelah Q-nya sudah ditemukan, kita langsung substitusikan Q tersebut dalam sebuah persamaan. Bisa pakai yang permintaan atau yang penawaran. Kita masukkan salah satu. Di persamaan P sama dengan 6 plus Q. Q-nya kita ganti dengan 8. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Jadi diperoleh keseimbangan sebelum pajaknya yaitu 8,14. Pengaruh pajak pada keseimbangan pasar jika pajaknya sebesar 3. Fungsi penawaran setelah pajaknya yaitu PS sama dengan 6 plus Q plus 3. Karena adanya pajak jadi tambah 3 ya fungsinya. Sehingga PS sama dengan 9 plus Q. Keseimbangan pajaknya rumusnya yaitu PD sama dengan PS. Cuma bedanya PS yang setelah ada pajak ini sudah berubah nilainya. Jadi 30 min 2Q sama dengan 9 plus Q. Yang ada variabelnya kita taruh di ruas sebelah kanan dan yang tidak ada di ruas sebelah kiri. Sehingga 21 sama dengan 3Q. Q-nya diperoleh 7. Q tersebut akan disubstitusikan ke salah satu fungsi, bisa ke penawaran atau permintaan. Yaitu P sama dengan 30 min 2Q. Q-nya kita ganti 7. 2 kali 7 sama dengan 14. 30 min 14 sama dengan 16. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak yaitu 7,16.
B. Pajak yang ditanggung konsumen. Rumus pajak ditanggung konsumen sendiri adalah TK sama dengan PT min P. PT adalah harga setelah adanya pajak dan P adalah harga sebelum pajak. Jadi 16 kurang 14 sama dengan 2. Yang penerimaan pajak pemerintah. Besarnya kuantiti setelah adanya pajak dikali T adalah besarnya pajak sendiri. Jadi 7 kali 3 adalah 21. Subsidi dilambangkan dengan S kecil. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan dari pajak. Subsidi yang diberikan menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga lebih murah. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelumnya, atau tanpa subsidi dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Fungsi penawaran setelah subsidi yaitu PS sama dengan FQ min S atau TR. TR sendiri itu juga merupakan lambang dari subsidi. QS sama dengan F kali P plus S. Keseimbangan sebelum subsidi. PD sama dengan PS. Keseimbangan setelah subsidi. PD sama dengan PS min TR. Ingat-ingat, S atau TR adalah merupakan subsidi, lambang dari subsidi. Total subsidi yang diterima produsen yaitu hasil subsidi yang diterima produsen delta TR kali QTR. QTR adalah kuantiti setelah adanya subsidi. Subsidi yang diterima konsumen dilambangkan dengan SK min P min PTR. P adalah price, PTR adalah harga pada saat adanya subsidi. Subsidi yang ditanggung produsen, lambangnya SP, sama dengan TR min TR konsumen. Jadi TR adalah besarnya subsidi tersebut dikurangi dengan subsidi yang sudah diterima oleh konsumen. Subsidi yang diterima oleh pemerintah dilambangkan dengan SPM sama dengan TR kali QTR. TR adalah besarnya subsidi dikali dengan kuantiti setelah adanya subsidi. Total subsidi yang diterima konsumen yaitu delta P dikali QTR. Delta P adalah keseluruhan jumlah harga dikali dengan kuantiti setelah adanya subsidi. Fixed cost FC adalah biaya yang sampai pada tingkat tertentu besarnya tetap. Dengan kata lain, sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Jadi untuk kurvanya itu selalu tetap sejajar dengan kurva garis Q. Dan yang kedua, biaya variabel cost adalah biaya yang sampai pada tingkat tertentu secara konstan, berubah sesuai dengan perubahan jumlah yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabelnya akan meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah produksi. Jadi ini meningkatnya itu secara konstan, naik ke atas terus, dari kiri bawah ke atas. Dan yang ketiga adalah biaya total. Total cost adalah TC. Seluruh modal atau dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk melaksanakan operasi bisnisnya. Biaya total merupakan hasil dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel. Jadi di sini itu kurva biaya tetap itu sejajar dengan garis Q. Sedangkan yang bermula dari titik pangkal itu adalah fixed variable cost. Rumus-rumus untuk menghitung fungsi biaya. Yang pertama adalah total revenue atau total pendapatan, yaitu P kali Q, harga dikali unit. Yang kedua adalah total cost, yaitu variable cost ditambah fixed cost. Yang ketiga adalah AC, average cost atau biaya total rata-rata.
sama dengan total cost dibagi dengan unit. AFC adalah biaya tetap rata-rata, average fixed cost. Rumusnya VC dibagi Q. AVC adalah average variable cost, biaya variabel rata-rata. Rumusnya variable cost dibagi dengan Q, unit. BEP sama dengan TR dan sama dengan TC. Jadi BEP itu sama dengan TR sama dengan TC. Untuk marginal cost, untuk biaya marginal, rumusnya delta C per delta G. Contoh soal. Diketahui TC sama dengan 10.000 plus 100 Q. Produksi Q-nya sama dengan 200. Ditanya TC, AC, AVC, AFC. TC rumusnya adalah FC plus VC. TC-nya diketahui di soal 10.000 plus 100 Q. Q-nya adalah 200, jadi dimasukkan 100 kali 200 sama dengan 20.000. 20.000 tambah 10.000 sama dengan 30.000. Lanjut mencari AC. AC sendiri rumusnya TC per Q. TC-nya sudah diketahui 30.000, Q-nya sudah diketahui 200. Jadi 30.000 dibagi 200 sama dengan 150. Lanjut mencari AVC. AVC sendiri rumusnya VC per Q. VC-nya adalah 100 Q per 200. 100 Q ini Q-nya sudah ditemukan, sudah diketahui di soal, jadi diganti 200. 100 dikali 200 dibagi 200 sama dengan 100. AFC. AFC rumusnya FC per Q. FC-nya kan 10.000. AFC rumusnya FC per Q. FC-nya 10.000, Q-nya 200. 10.000 dibagi 200 sama dengan 50. Jadi, sudah diketahui semua. TC-nya sama dengan 30.000, AC-nya 150.000, AVC-nya 100, AFC-nya 50. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran dalam ekonomi mikro dibahas fungsi produksi dan fungsi konsumsi. Pada teori produksi, fungsi anggaran mencerminkan batas maksimum kemampuan seorang produsen membeli dua macam input atau lebih, berkaitan dengan jumlah dana yang tersedia. Bentuk umum dari fungsi anggaran yaitu M besar sama dengan X kali PX plus Y kali PY. M sendiri dalam fungsi produksi adalah jumlah dana produsen, sedangkan pada fungsi konsumen M adalah jumlah pendapatan. Untuk P adalah harga. Untuk X di fungsi produksi itu adalah jumlah input, sedangkan di fungsi konsumen, X adalah jumlah unit barang. Contoh soal, pendapatan seorang konsumen sebesar 1 juta, sedangkan harga barang X adalah 2.000 dan harga barang Y adalah 1.000. Tentukan fungsi anggaran konsumen tersebut jika konsumen membelanjakan seluruh pendapatannya untuk membeli barang X. Dan berapa jumlah barang X yang dapat dibeli jika jumlah barang sebanyak 200 unit. Jadi, sudah diketahui tadi M-nya 1 juta. PX-nya, harga X-nya 2.000 dan harga Y-nya 1.000. Ditanya fungsi anggaran jika konsumen membelanjakan pendapatannya untuk barang X dan berapa jumlah barang X dapat dibeli jika jumlah barang sebanyak 200 unit. Jadi, rumus umumnya kan M sama dengan X kali PX plus Y kali PY. M-nya 1 juta dikali X kali 2.000 plus Y kali 1.000. 1 juta sama dengan 2.000X plus 1.000Y. Jika semua pendapatan dibelanjakan untuk barang X, jadi semua dibelanjakan untuk barang X sehingga Y-nya itu sama dengan 0. Maka jumlah X yang dapat dibeli yaitu X sama dengan M besar per PX. Jadi 1 juta dibagi 2.000 sama dengan 500 unit. Jadi untuk kalau X-nya 200 berarti dari persamaan tadi
X-nya dimasukkan 200. Jadi 200 kali 2000 adalah 400.000. 400.000 tambah 1000 Y. Y-nya dipindah di ruas kiri. Nanti 1 juta dikurangi 400 sama dengan 600. Sehingga dapat diperoleh Y sama dengan 600.000 dibagi 1000. Y sama dengan 600 unit.